Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang disampaikan dalam semester 1 mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Nurmansyah, SPD MPD. Mata kuliah Statistik Pendidikan. Dimulai dari hakikat statistik. Statistik bahasa Yunaninya yaitu status. Statistik juga dari bahasa Inggris yaitu state yang artinya negara. Negara menunjukkan suatu keadaan. Sehingga statistik pendidikan itu adalah menunjukkan keadaan tentang fenomena pendidikan dari fakta dan deskripsi data yang sudah kualifikasikan menjadi angka atau skor. Statistik itu juga dikatakan ilmu tentang metode aturan untuk mengumpulkan data, mengelola, menyajikan, menganalisis atau interpretasi data, dan menarik kesimpulan berdasarkan data. Ini menurut Bapak Kadir. Jenis statistika. Yang pertama itu berdasarkan orientasi pembahasan, statistika matematika, dan statistika terapan. Ada juga berdasarkan fase atau tujuan analisisnya. Disebut dengan statistika deskriptif, tidak mengambil kesimpulan, dan statistika inferensial atau pengambilan kesimpulan. Asumsi distribusi populasi data yang dianalisis. Statistika parametrik atau syarat distribusi normal, dan statistika non-parametrik atau syarat tidak distribusi. Yang keempat ada jumlah variabel terikat atau independent variable. Di antaranya adalah statistik univarian atau satu variabel tak bebas atau terikat, dan statistika multivariat atau lebih dari satu variabel tak bebas. Selanjutnya kita mulai apa yang disebut dengan uji validitas. Validitas yaitu ketetapan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya menurut Bapak Supardi. Jenis validitas yang pertama validitas isi atau populer, mengukur tujuan khusus sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan dalam kurikulum. Ada validitas konstruksi, butir-butir instrumen penilaian yang dibangun mengukur setiap aspek berpikir yang terdapat dalam tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga ada validitas ada sekarang atau empiris, hasilnya sesuai dengan pengalaman lampau dengan sekarang. Yang keempat, validitas prediksi, memiliki kemampuan meramal apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Selanjutnya uji normalitas. Uji normalitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tak normal. Teknik analisis yang wajib diuji normalitas yaitu uji T. Uji T yaitu salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Yang kedua ada uji F. Uji F yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas atau disebut dengan prediktor terhadap variabel tak bebas atau kriterion. Persyaratan analisis regresi yang pertama terdapat logika atau konseptual yang kuat yang menghubungkan antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Yang kedua ada variabel prediktor mendahului kriterion dari segi urutan waktu. Contoh, pemberian remunerasi kejadiannya mendahului pengukuran kinerja pegawai. Yang ketiga adalah memiliki pengaruh direct effect yaitu dari prediktor ke kriterion yang simbol anak panah berkepala satu. Misalnya prediktor disebut dengan X dan kriterion disebut dengan Y. Maka arah pengaruh ditulis sebagai X tanda panah Y atau pengaruh X terhadap Y tidak sebaliknya.
Hal ini berbeda dengan analisis korelasi, di mana hubungan X dan Y serta Y dan X bermakna sama. Jadi berkorelasi dengan Y memiliki makna yang sama dengan Y berkorelasi X. Yang keempat, terdapat kontrol secara statistik, sehingga pengaruh prediktor lain dalam model terhadap kriteria di luar prediktor yang dipelajari dapat dikontrol pengaruhnya. Misalnya, dalam analisis regresi ganda Y atas X1 dan X2, maka pengaruh X1 terhadap Y adalah korelasi unik X1 terhadap Y. Setelah mengontrol korelasi X2, begitu pula pengaruh X2 terhadap Y adalah korelasi unik X2 terhadap Y setelah mengontrol korelasi X1. Dalam analisis regresi secara efektif bekerja melalui uji signifikasi, koefisien persamaan regresi, atau uji koefisien korelasi parsial. Pengertian uji perbedaan dua parameter rata-rata, yaitu adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriteria dari dua kelompok yang sudah diklasifikasikan. Kemudian jenis uji perbedaan dua parameter rata-rata, ada uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas, ada yang sampel tak bebas, dan yang terakhir jenisnya ada sampel tak homogen atau heterogen. Uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak bebas, yaitu bisa disebut dengan uji perbedaan dua parameter rata-rata untuk sampel yang keberadaannya tidak saling mempengaruhi atau dua sampel yang tidak saling berkorelasi atau independen. Contoh, pengaruh metode pembelajaran inquiry terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Bengkulu. Perbandingan metode inquiry dan metode drill terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa SMP Negeri 2 Bengkulu. Nah, bisa dilihat latar belakangnya kekuatan argumen, rumusan masalahnya bisa kita lihat apakah ada pengaruh metode pembelajaran inquiry terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa SMP Negeri 2 Bengkulu. Kemudian lanjut ke tujuan bab 2 kerangka teoritisnya. Kemudian bagian dari kerangka teoritisnya teori variabel X1, X2 dan Y, penelitian relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitiannya itu dicarinya ada pengaruh metode pembelajaran inquiry terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 9 SMP Negeri, siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Bengkulu. Kemudian bab 3-nya metode penelitian, ada metode dan desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu pengertian analisis varian. Analisis varian itu juga disebut dengan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis, mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel. Variabelnya ada kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen atau bisa juga ex post facto. Jenis-jenis analisis varian atau ANAVA. Ini yang pertama, analisis varian satu jalan. Teknik analisis untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak. Pengujian hipotesis menggunakan uji F. Yang kedua jenisnya adalah analisis varian satu jalan, group within treatment. Teknik analisis untuk penelitian eksperimen khususnya pada klaster kelompok dalam jumlah yang sama. Setiap kelompoknya diberikan perlakuan-perlakuan. Sedangkan jenis yang ketiga adalah jenis varian dua jalan, analisis varian dua jalan. Teknik analisis untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok sampel, baik yang menggunakan two factorial design atau treatment by level design, baik dalam penelitian eksperimen maupun kausal komparatif. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya tentang materi mata kuliah statistik pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.